Segera kita mulai acara ini dengan bersama-sama mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Untuk tidak membuang waktu, marilah kita dengarkan sambutan Ketua Dewan Direktur Sabang Merauke Circle, Bapak Syahganda Nainggolan, dan sekaligus yang akan memandu acara ini selanjutnya. Kepada Bapak Syahganda, kami persilahkan. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, terima kasih pada sore hari ini kita berkumpul untuk membahas buku Profesor Jimli Ashidik, Konstitusi Ekonomi, dan kita buat temanya Konstitusi dan Arah Perkembangan Ekonomi Indonesia. Pakar-pakar yang kita undang pada hari ini diharapkan untuk dialog. Jadi kita bukan sebagai peserta pasif dari pakar-pakar ini, adalah peserta aktif yang akan memberikan kontribusi pemikiran yang sama. Hari ini kita menyumbang semua pikiran kita supaya buku ini sebagai refleksi, ya, seperti keinginan kita ini membangun bangsa berdasarkan konstitusi. Ya, teman-teman mahasiswa di sini harus lihat contoh abang-abang senior-senior di sini, dari mulai Pak Yudil Heri di sini ada, Farid Pakih dan semua ada. Ini tokoh-tokoh yang tahan banting dari tahun 40 tahun lalu udah berjuang untuk bangsa Indonesia. Nah, jadi kita harus menyumbangkan semua orang yang ada di sini sedikit demi sedikit, nanti dibimbing oleh Pak Fuad Bawajir sebagai moderator yang juga terlibat dalam amandemen konstitusi kita untuk menyumbangkan pikiran. Yang kedua, kenapa saya ambil temanya arah konstitusi dan arah perkembangan ekonomi Indonesia, agar kita sadar bahwa sekarang Indonesia ini sudah berkembang begitu ke arah neolib. Fakta jelas nyata. Ya, jadi kita harus membedah itu dan mengembalikan kepada arah yang sesuai konstitusi. Ya, kita bukan ingin berdebat, tapi bagaimana caranya. Undang-undang migas bagaimana, sesuai enggak dengan pasal 33. Ya, undang-undang SJSN sesuai enggak dengan pasal 34, undang-undang lain. Jadi itu kenapa saya kaitkan dengan tema. Biasanya kalau buku itu kan tidak pakai tema beda buku. Ini saya kasih temanya arah konstitusi dan arah perkembangan ekonomi Indonesia. Agar kita mengembalikan lagi apa yang sudah terjadi sekarang. Nah, buku ini sendiri setelah saya baca berulang kali, saya untuk membacanya berulang kali untuk mendapatkan sense dari buku ini, memang Pak Jimli begitu hebat mempotret ya konstitusi Indonesia, perkembangan ekonomi Indonesia membandingkan dengan negara-negara lain, baik komunis, sosialis, mendeskripsikan apa yang disebut konstitusi ekonomi, negara-negara mana yang memulai membahas konstitusi ekonomi secara lebih rinci. Silakan Pak Haryanto Solihin, ini ahli pasar modal yang nggak ada imbangnya Pak. Ini Pak Jimli saya undang Haryanto Solihin, ini gurunya seluruh guru pasar modal. Jadi supaya ada praktisi-praktisi kita lengkap. Nah, mudah-mudahan diskusi ini bisa berkembang konstruktif di bawah Pak Fuad Bawajir. Nah, sebelum masuk ke arah Pak Fuad Bawajir, saya minta kepada Kompas untuk memberikan sepatah dua kata singkat aja kepada Pak Jimli juga, agar nanti diskusi ini bisa berlangsung dengan baik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tentunya yang terhormat Ketua Dewan Direktur Sabang Merauke Circle Syahganda Nainggolan. Yang terhormat Profesor Dr. Jimli Ashidik, penyusun buku Konstitusi Ekonomi. Yang terhormat para pembahas dan moderator yang sebentar lagi akan membedah buku Profesor Jimli. Para undangan dan para hadirin semuanya yang saya muliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami kira tak dapat disangkal bahwa masalah konstitusi atau undang-undang dasar merupakan persoalan yang sangat penting bagi setiap negara dan bangsa. Konstitusi merupakan perangkat aturan tertinggi dalam sebuah negara. Ia merupakan induk dari segala macam dan bentuk undang-undang dan peraturan lainnya. Artinya, undang-undang dasar merupakan rujukan utama bagi lembaga pemerintah dalam merumuskan aneka kebijakannya. Secara sosio-antropologis, undang-undang dasar atau konstitusi merupakan acuan utama bagi setiap orang dalam bersikap, bertindak, dan bertingkah laku sebagai warga negara. Karenanya, jika benar-benar dipahami dan dihayati,
Konstitusi seharusnya menjadi salah satu faktor penentu karakter bangsa juga. Menyadari hal ini, penerbit buku Kompas bergembira ketika akhir tahun silam, kalau nggak salah, Pak Jimli Asidiki mengirimkan naskah yang berjudul Konstitusi Ekonomi dan menawarkan kepada kami untuk menerbitkannya. Kompas sudah lama mengenal Pak Jimli sebagai pakar dan guru besar hukum tata negara. Kompas pun terus mengikuti kiprahnya di luar dunia akademis, antara lain sebagai pendiri Mahkamah Konstitusi atau MK, di mana beliau menjadi ketuanya yang pertama. Kesungguhan, dedikasi, dan konsistensi yang telah ditunjukkannya sebagai ilmuwan dan praktisi di dunia ketatanegaraan kian memperkuat keyakinan kami bahwa karya tulis yang lahir dari tangan seorang Jimli Asidiki memang layak dan perlu diterbitkan. Apalagi naskah buku yang ditawarkan Pak Jimli berbicara soal konstitusi ekonomi, sebuah subjek kajian yang rasanya masih belum banyak disentuh para pakar hukum Indonesia. Sebagai penerbit, hanya ada satu hal yang ketika itu kami rasakan amat berat untuk menerbitkan buku ini, yakni ketebalannya. Waktu itu tebalnya kalau nggak salah sampai lebih dari 600 halaman. Dalam sebuah pertemuan penyiapan buku ini, kepada Pak Jimli kami nyatakan jika ketebalannya sampai sekian, harga buku akan menjadi relatif mahal dan mungkin kurang terjangkau oleh mahasiswa. Karenanya kami minta beliau untuk menyunting lagi naskahnya. Meski hasilnya tak terlalu sukses, buku masih tebal, mencapai sekitar 500-an halaman. Namun dalam pertemuan yang diselang-selingi gelak dan canda itu, Pak Jimli memberi solusi cerdas untuk membuat bukunya lebih tipis dan lebih murah tentunya, yakni dengan mengecilkan sedikit ukuran huruf yang biasa kami gunakan. Ini idenya Pak Jimli nih, luar biasa. Hasilnya ketebalan buku bisa ditekan hanya menjadi sekitar 440 halaman, seperti yang bisa kita saksikan sekarang. Dengan mengorbankan sedikit kenyamanan membaca, harga buku pun bisa banyak ditekan. Jadi alhamdulillah ini. Melalui bukunya ini, Profesor Jimli antara lain menyadarkan kita bahwa Undang-Undang Dasar 45 sebetulnya bukanlah sebuah konstitusi politik semata, tapi juga sebuah konstitusi ekonomi. Dalam bukunya ini, ia bandingkan pula Undang-Undang Dasar 45 sebagai konstitusi ekonomi dengan konstitusi ekonomi sejumlah negara lain, sejak yang berhaluan liberal kapitalis hingga yang komunis, seperti yang tadi Pak Ganda sudah katakan. Dan hal ini mungkin nanti akan dibahas lebih mendalam dalam acara diskusi yang akan segera dimulai. Akhirul kata, kami mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Profesor Dr. Jimli Asidiki atas kepercayaan yang telah diberikan kepada Kompas untuk menerbitkan bukunya. Juga kepada Sabang Merauke Circle yang memperkasai acara bedah buku bertajuk Konstitusi dan Arah Perkembangan Ekonomi Indonesia ini, kami pun mengucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita minta Prof. Jimli untuk memberi sambutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera. Ada dua buku yang saya anggap penting gitu ya bagi perkembangan sejarah negara konstitusional kita dan juga pemikiran mengenai konstitusi. Saya sudah menerbitkan tahun 2009 Green Constitution, nuansa hijau Undang-Undang Dasar 1945. Saya sudah menerangkan bagaimana gelombang dunia makin lama makin besar kebutuhan untuk melakukan konstitusionalisasi kebijakan lingkungan hidup. Kalau dulu orang bicara konstitusi itu yang pokok adalah human rights, sekarang juga lingkungan hidup. Maka saya tulis buku, dan belum ada juga buku itu di dunia, Green Constitution. Diterbitkan oleh salah satu penerbit. Lupa saya ini. Bukan Kompas ya? Pokoknya sudah. Nah, yang kedua adalah konstitusi ekonomi. Ini juga sesuatu yang belum terlalu lama. Bahkan istilah ini pun tidak banyak yang menggunakan. Bahkan kalau kita lihat yang paling sering sekarang menggunakan istilah economic constitution itu di
Uni Eropa. Karena keinginan awal terbentuknya Uni Eropa ada kebutuhan untuk integrasi ekonomi, dan constitutional treaty yang mereka bikin itu kebanyakan isinya mengenai ekonomi. Maka istilah economic constitution dikaitkan dengan itu. Nah, tetapi dalam wacana mengenai hukum domestik, hukum tata negara, hukum konstitusi, nggak ada orang bicara konstitusi ekonomi itu. Awalnya saya mendapat inspirasi dari istilah yang diperkenalkan Bung Karno tahun 30-an. Dia menulis artikel dan beberapa kali dalam berbagai diskusi menulis dengan judulnya menarik. Karena insinyur dia membuat rumusan. Demokrasi politik plus demokrasi ekonomi sama dengan demokrasi sosial. Itulah impian Bung Karno tentang demokrasi Indonesia, SOSDEM, social demokrasi. Yang di dalamnya dia bayangkan rakyat berdaulat tidak hanya secara politik, tapi juga secara ekonomi. Nah, kira-kira begitu. Nah, ini saya bahas dalam disertasi saya tahun 90. Saya menulis mengenai gagasan kedaulatan rakyat di Indonesia. Di situ saya membahas juga mengenai berbagai aspek berkaitan dengan konstitusi sebagai hukum dasar. Sudah saya perkenalkan tahun 90 itu istilah konstitusi politik, konstitusi ekonomi, dan konstitusi sosial. Saya sedang menulis ini, konstitusi sosial itu. Karena bagi saya konstitusi itu harus menjadi dokumen perantara, bridging document, di antara trias politika baru zaman sekarang, yaitu state, civil society, dan market. Nah, jadi ini adalah buku kedua yang menurut saya penting, yaitu konstitusi ekonomi, memperlihatkan pada kita bahwa undang-undang dasar yang selama ini hanya dibaca secara politik, sebagai dokumen politik, sekarang mau tidak mau kita harus baca juga secara lebih luas.